Kisah dimulai dengan seorang mantan pasukan khusus bernama Zhang Yao yang saat ini menjadi nelayan borongan setelah pensiun dari dunia militer meskipun harus meninggalkan keluarga karena alasan kebutuhan ekonomi. Sebagai kepala keluarga yang baik, Zhang Yao gak lepas dari tanggung jawab. Beberapa bulan kemudian setelah kembali dari lautan, akhirnya Zhang Yao pulang menemui anak dan istri yang sebelumnya juga ternyata membuka sebuah kedai makan. Tapi setibanya di rumah, Zhang Yao malah dibuat terkejut saat melihat kedainya tutup. Zhang Yao juga semakin dibuat gemetar saat mendapat kabar dari tetangga yang memberitahu bahwa istri Zhang Yao telah mengalami kebangkrutan karena kecanduan narkoboy. Selain itu, dia juga diberitahu bahwa kini istri Zhang Yao tengah tinggal di sebuah pemukiman di kolong jembatan. Waduh. Dan inilah Go for Broke. Dari sana Zhang Yao segera menuju pemukiman tersebut dan setelah menemukan sang istri dalam kondisi sakau, tentu Zhang Yao merasa sangat-sangat hancur. Kehancuran itu semakin terasa setelah sang istri memberitahu bahwa putri mereka satu-satunya telah tiada karena sebuah kecelakaan saat istrinya sakau. Gak lama kemudian saat Zhang Yao masih meratapi kesedihan, dia baru sadar bahwa sang istri gak ada. Zhang Yao pun langsung mencari dan setelah berhasil ditemukan, betapa dibuat terkejutnya karena Zhang Yao malah mendapati sang istri akan COD-an dengan malaikat maut. Meskipun sempat dibujuk, tapi istri Zhang Yao merasa udah sangat hancur dan tiba-tiba Dua tahun kemudian kita dikenalkan dengan seorang perwira polisi korup bernama Andu tengah menggerebek sebuah tempat penyimpanan narkoboy. Setelah sekantong barang bukti diamankan, para polisi itu malah mengamankan barang tersebut untuk dikembalikan ke bandar, sedangkan mereka hanya membawa 2 pak sebagai bukti laporan. Lah. Dari sana seorang polisi pergi mengembalikan sebagian besar narkoboy tadi ke kediaman seorang gembong besar narkoboy bernama Muken. Di sana polisi itu disambut tangan kanan Muken bernama Herta dan setelah uang diberikan, si polisi itu memberi sebuah data terkait seseorang yang ternyata merupakan anak kandung Muken yang telah lama hilang. Herta segera menemui Muken yang tengah menjalani perawatan karena mengidap sebuah penyakit mematikan. Herta langsung memberikan data tersebut dan seketika membuat Muken tersenyum. Diketahui anak Muken bernama Xiaowang saat ini tengah berada di sebuah lapas. Tanpa pikir panjang, Muken segera memerintahkan Herta menjemput Xiaowang. Pada keesokan hari saat Xiaowang tengah bersantai dalam lapas, akhirnya dia dijemput utusan Muken yang telah menebusnya. Tapi saat dalam perjalanan menggunakan kapal, tiba-tiba Xiaowang malah diserang beberapa orang di sana hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Di tengah aksi menegangkan, Xiaowang berhasil membantai mereka, tapi karena musuh terlalu banyak, dia pun cukup kewalahan. Sampailah pada suatu momen saat Xiaowang lengah, Andu datang tepat waktu dan langsung menembaki orang-orang itu. Dirasa telah aman, Xiaowang kemudian segera menaiki kapal Andu. Dalam perjalanan, Andu memberitahu bahwa orang-orang tadi merupakan suruhan dari Herta karena setelah Muken merencanakan penjemputan Xiaowang, Herta merasa akan tergantikan sebagai tangan kanan Muken. Beberapa saat kemudian, setibanya di kediaman Muken, ternyata kedatangan Xiaowang telah dinantikan beberapa orang penting antek-antek Muken. Salah satu di antaranya adalah kepala polisi bernama Anpei yang merupakan paman Andu, di mana tugas para oknum polisi korup ini tentu menjadi backing Muken yang merupakan gembong besar narkoboy.
Saat Syawang memasuki ruangan, seketika semua orang langsung segan melihat kesangarannya. Meskipun udah tahu pelaku sebenarnya, tapi Syawang memilih santai. Dia pun menelpon sebuah nomor lewat HP yang diambil dari para penyerang tadi. Tentu Herta dibuat panik, hegsia, hingga dengan cepat meletakkan ponsel pada sebuah jaket milik seorang anak buahnya. Alhasil si Mamang yang dituduh pun langsung dihajar Syawang secara membabi buta. Gak ingin dicurigai, Herta segera menghabisi si Mamang yang gak bersalah itu. Aduh, cuci tangan. Muken segera menghentikan kekacauan dan meminta Syawang agar segera menghadapnya. Sebagai seorang ayah, tentu Muken merasa sangat bahagia karena bisa dipertemukan dengan sang anak yang belum pernah dia lihat sejak borojol. Anyir, kot borojol, hah? Gak lama Herta menemui Muken untuk minta maaf atas kekacauan tadi. Herta beralibi bahwa rencana pembunuhan Syawang di kapal merupakan rencana dari musuh bisnis. Pada suatu malam, sebuah acara tasyakur binikmah. Kenapa harus tasyakur binikmah sih? Aduh, siapa sih yang nulis? Digelar untuk merayakan kedatangan Syawang. Dan setelah memeriksa data DNA Syawang, di sana Muken berkata pada semua kolega bisnis bahwa Syawang adalah anak kandungnya. Aduh, fangke emang tasyakur binikmah. Sebuah jabatan penting serta seluruh harta warisan akan diberikan pada Syawang sebagai penerus. Tentu Herta yang ikut menyaksikan dibuat panas. Dia juga semakin panas saat melihat Muken memberikan sebuah kalung jimat emas miliknya pada Syawang. Di tengah acara makan bersama, Andu yang tahu kebusukan Herta memberitahu Muken dan Syawang bahwa ada yang telah mencuri narkoboy darinya. Seketika Herta dibuat panik karena orang-orang dialah yang telah mencuri narkoboy itu. Kepanikan Herta semakin bertambah saat Syawang menawarkan diri untuk menangkap si pencuri tersebut. Cheers! Cheers! Pada keesokan hari, setibanya di lokasi si pencuri, Syawang and the Gang mulai memasuki sebuah gedung terbengkalai yang dihuni para pecandu. Dan benar aja, di ruangan si pencuri bernama Balai, Syawang mendapati beberapa paket narkoboy milik Muken hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Meskipun harus menghadapi banyak antek Balai, tapi Syawang berhasil melumpuhkan mereka tanpa perlawanan berarti. Kemudian sampailah pada suatu momen saat Balai akan kabur, Syawang langsung melempar sebuah drum hingga membuat Balai hampir terjatuh. Di tengah kondisi terpojok karena takut dibunuh, Balai berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk Syawang dan kemudian... Sementara itu Muken terlihat mengkhawatirkan Syawang, tapi gak lama Syawang tiba dengan membawa kabar baik. Syawang memanggil seseorang di luar dan ternyata adalah Balai yang dibiarkan hidup dan mulai saat ini akan bekerja sama dengannya. Melihat pekerjaan Syawang sangat bagus, dia pun mendapat pujian dari Muken, tapi lagi dan lagi itu membuat si tangkurak Herta kesal. Beberapa saat kemudian, Balai menemani Syawang pergi ke sebuah desa tempat produksi narkoboy untuk mengambil barang yang akan dijual ke salah satu kolega Muken. Setelah beberapa dus narkoboy disiapkan pada helikopter, kini mereka tengah menuju sebuah sungai untuk COD-an, dan setelah dana senilai 2,3 juta dolar atau sekitar 37 miliar rupiah diterima, mereka pun langsung melemparkan barang haram tersebut. Di malam hari Syawang berfoya-foya dengan beberapa kolega ditemani para LC. Aduh, itu dilakukan gak lain dan gak bukan untuk mendapat kepercayaan lebih dari orang-orang agar mau berbisnis dengannya.
Di sisi lain, Andu tengah menemui seorang wanita bernama Nankian yang merupakan wanita simpanan pamannya. Tapi dikarenakan sang paman yaitu Anpei selalu memperlakukan Nankian dengan kasar dan buruk, Andu merasa kasihan karena sebenarnya Andu telah menyimpan perasaan pada Nankian. Xiawang langsung menemui Muken di kamar dan saat berada di ambang kematian, Muken memberitahu bahwa pin berangkas warisannya terdapat di kalung yang dia gunakan. Bersamaan dengan itu, secara mengejutkan, Xiawang mulai mengungkap identitas aslinya, di mana ternyata dia bukanlah Xiawang yang asli, dan mendengar itu seketika Muken syok dan akhirnya tewas. Modiar kon. Setelah kematian Muken, salah satu ajudannya mulai meresmikan warisan penuh pada Xiawang di hadapan semua orang dari grup Muken. Tapi saat pembacaan surat wasiat berlangsung, tiba-tiba si ajudan tewas terheadshot tembakan yang dilesatkan oleh Herta. Dia juga melampiaskan amarah dengan menghabisi para kolega Muken. Gak cuma itu aja, Herta juga memerintahkan para anak buah agar segera menghabisi Xiawang. Dalam aksi penuh adrenalin, Xiawang yang lagi berduel dengan Herta berhasil menjatuhkannya dari tangga. Susah bener. Tapi karena anak buah Herta terlalu banyak, Andu dan Xiawang cukup dibuat kewalahan menghadapi mereka. Kemudian di waktu yang tepat, akhirnya bantuan dari Balai and the Gang datang dan segera bersiap menghabisi para musuh. Balai segera memasuki rumah dan memberi senjata pada Andu dan Xiawang. Tapi gak lama, secara gak diduga, tiba-tiba Herta muncul dan langsung menembak Xiawang tepat mengenai kaki. Sampailah pada suatu momen saat Herta akan memfinishing Xiawang, Andu yang berada dalam mobil dengan cepat menghidupkan mesin dan kemudian akhirnya Herta harus dibuat mules dan terjepit hingga sekarat. Tapi situasi menjadi sangat menegangkan karena monumen itu akan rubuh, sedangkan Andu malah terkunci dalam mobil. Meskipun sempat panik, akhirnya Andu berhasil diselamatkan, sementara Herta harus tewas dengan mengenaskan. Setelah situasi benar-benar aman, Xiawang memberikan kalung berisi kunci berangkas pada Andu. Tapi tiba-tiba Balai malah menodongkan pistol pada Xiawang yang ternyata adalah Zhang Yao. Ternyata selama ini Andu telah bekerja sama dengan Balai hanya untuk memanfaatkan Zhang Yao agar bisa menguasai harta Muken. Andu pun mulai bercerita terkait awal skenario tujuannya. Sejenak kita flashback pada 2 tahun yang lalu dari awal pertemuan Andu dan Zhang Yao. Kala itu Zhang Yao tengah meminta bantuan ke kantor polisi untuk mengusut sebuah kasus narkoboy yang telah merenggut nyawa istrinya. Tapi dikarenakan miskin, para polisi ogah membantu sampai-sampai Zhang Yao memohon pada Andu. Kebetulan Andu tengah membutuhkan bantuan orang lain untuk menjatuhkan sang paman. Andu merasa tertarik pada Zhang Yao setelah mengetahui bahwa dia merupakan mantan pasukan khusus. Dan tentu saat ini Zhang Yao tengah menyimpan dendam yang sangat membara. Beberapa saat kemudian, rencana awal Andu dimulai dengan meminta Zhang Yao untuk menyamar sebagai Xiawang, yaitu anak dari Muken. Tapi dikarenakan Xiawang tengah berada di sebuah lapas kota, Zhang Yao pun dipaksa masuk agar bisa mencari tahu semua informasi tentang Xiawang. Hingga di suatu hari saat Xiawang tertidur, dia dihampiri beberapa sipir dan langsung dihajar sampai tewas. Kemudian setelah beberapa dokumen identitas palsu disiapkan, akhirnya Zhang Yao memulai penyamaran dengan sangat spesifik. Bahkan Zhang Yao melukai diri sendiri karena harus terlihat mirip dengan Xiawang.
Andu juga menceritakan awal pertemuannya dengan Balai, di mana kala itu Andu tengah mengejar komplotan Balai yang telah mencuri beberapa narkoboy dari kolega Muken. Karena takut dihabisi, Balai mengungkapkan bahwa dia akan melakukan apapun untuk Andu, asalkan dalam setiap minggu Balai diberi beberapa gram narkoboy karena dia merupakan seorang pecandu berat. Kembali ke masa sekarang di mana Andu yang udah memanipulasi semuanya menunjukkan sebuah data kasus untuk Zhang Yao. Semua dibuat seolah kekacauan yang terjadi serta kematian Anpei adalah perbuatan Xiawang alias Zhang Yao. Gak lama para polisi pun mulai datang ke TKP sedangkan Zhang Yao dibawa oleh Balai. Wah, gila sih, mengerikan banget polisi korup yang satu ini. Beberapa saat kemudian, kini Andu tengah memimpin sebuah rapat terkait laporan tertumpasnya gembong besar narkoboy yang dihadiri para jenderal kepolisian. Di sana Nankian sebagai orang terdekat Anpei juga datang untuk mewakili. Kemudian Andu si polisi korup haus jabatan mulai mencari validasi dengan menyatakan pada publik bahwa mereka akan melakukan pembantaian bandar narkoboy secara besar-besaran. Singkat cerita, demi mendapatkan jabatan tinggi di kepolisian dan kepercayaan publik, kini Andu mulai memimpin investigasi untuk memberantas para pengedar serta bandar narkoboy. Tentu Andu si polisi korup yang sebelumnya merupakan bagian dari pelindung para bandar dapat dengan mudah menemukan setiap lokasi para bandar dan pabrik narkoboy. Pemberantasan demi pemberantasan yang dipimpin Andu terus berjalan dengan sukses. Dia pun mendapat kepercayaan penuh dari publik atas apa yang dia lakukan. Setelah misi pencurian perhatian publik berjalan dengan mulus, kini Andu tengah menuju berangkas rahasia di sebuah gedung yang merupakan tempat penyimpanan semua harta Muken. Di sana Andu dibuat terkejut sekaligus bahagia melihat tumpukan uang yang amat sangat banyak yang diperkirakan berjumlah 2 miliar dolar atau sekitar 33 triliun rupiah lah. Wah, coba dibagikan ke rakyat miskin. Di malam hari, Balai tengah menemui Andu di sebuah rumah duka. Ternyata pemakaman Anpei dan Muken akan dilakukan secara bersamaan. Di sana akan dilakukan upacara untuk mengingat sejarah tertumpasnya gembong terbesar di Cina yang menimbulkan korban sang kepala polisi. Walaupun sebenarnya itu merupakan bagian dari rencana Andu karena dia akan meledakkan rumah duka tersebut bersama para kolega Muken dan Anpei yang juga pasti akan datang ke sana. Tapi dia meminta agar Balai membawa Nankian ke tempat aman sebelum aksi dilakukan. Pada keesokan hari, akhirnya acara pemakaman akan digelar, dihadiri para wartawan dan para polisi serta kolega Muken. Sementara itu Andu tengah memantau dari sebuah gedung tempat semua harta Muken disimpan. Saat itu Zhang Yao juga dibawa ke hadapan Andu. Di tengah sambutan acara berlangsung, Nankian malah menunjukkan sesuatu di balik tirai yang membuat semua orang tercengang melihat tumpukan narkoboy beserta foto para korban. Mereka juga dibuat ketar-ketir saat mendapati bahwa semua sudut ruangan telah ditanami bom. Nankian segera pergi meninggalkan rumah duka bersama Balai. Tapi saat itu Nankian seperti udah menjalin kedekatan dengan Balai, bahkan tatapan mereka seperti saling menyukai. Sampailah pada suatu momen setelah Andu mendapat laporan dari Balai bahwa Nankian udah diamankan. Andu langsung menekan pemicu bom dari HP Nokia-nya, tapi tiba-tiba
Melihat semua harta Muken dalam ruang berangkas ikut meledak, Andu dibuat tercengang dan sangat kebingungan karena belum juga menikmati kekayaan. Uang-uang itu malah hangus duluan. Menyadari bahwa itu merupakan perbuatan Zhang Yao, Andu langsung bertanya dan Zhang Yao mulai menceritakan yang sesungguhnya. Plot twist lagi. 1 tahun yang lalu kita diperlihatkan sepasang saudara yaitu Balai dan sang adik bernama Bamei. Diketahui mereka yatim piatu karena kedua orang tuanya telah meninggal. Meskipun begitu, sebagai lelaki dan kakak yang kuat sekaligus pengganti peran orang tua, tentu Balai gak putus asa dan tetap berusaha berjuang demi kehidupan. Tapi dalam sekejap kebahagiaan mereka sirna saat Bamei terjerat pergaulan bebas dan kecanduan narkoboy. Balai pun segera membawanya ke pusat rehabilitasi dan di sanalah awal pertemuan Balai dengan Nankian terjadi, yang mana Nankian merupakan seorang perawat di tempat itu. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang kepala polisi bernama Xiao Yun dan dikenal merupakan polisi yang amat sangat bersih dari segala tindak korupsi. Kala itu Xiao Yun tengah mengadakan pertemuan dengan Herta dan juga bawahannya yang ternyata adalah Anpei. Mereka mencoba menyuap Xiao Yun agar kepolisian mau menjadi backing dari grup Muken. Tapi sebagai polisi baik yang sangat bersih dari segala bentuk korupsi, dengan tegas Xiao Yun menolak tawaran suap tersebut. Hingga di suatu malam, Anpei mengirim orang suruhannya untuk menculik anak dari Xiao Yun yang ternyata adalah Nankian. Tapi beruntung Nankian bertemu dengan Balai hingga aksi penculikan itu pun berhasil digagalkan. Di keesokan hari meskipun telah menjalani beberapa tahap rehabilitasi, Balai malah semakin dibuat terkejut karena mendapati Bamei yang kembali memakai narkoboy bersama teman laknatnya. Bersamaan dengan itu, para debt collector datang untuk menyita rumah mereka dan mereka pun terpaksa harus tinggal di bawah jembatan. Selama menjalani kehidupan di sana, Balai yang terus berusaha menghidupi Bamei dibuat hancur sehancur-hancurnya karena di suatu hari dia mendapati sang adik udah dalam kondisi gak bernyawa dengan sebuah narkoboy di sampingnya. Di saat yang sama, Nankian dikejutkan melihat kondisi sang ayah yang udah dalam kondisi gak bernyawa dengan sebuah narkoboy di atas meja. Diketahui kematian Xiao Yun telah direncanakan oleh Anpei yang membunuhnya dengan cara membuat Xiao Yun agar seolah mati karena overdosis narkoboy. Wah, kejam sih. Saat mengantar jenazah sang ayah di rumah sakit, Nankian kembali bertemu dengan Balai dan diajak pergi mengunjungi sebuah pemukiman di bawah jembatan. Tapi di sana sebuah kekacauan terjadi karena para debt collector berdatangan. Sampailah pada suatu momen awal mula pertemuan Zhang Yao, Balai dan Nankian. Berkat kemampuan bela diri sang mantan pasukan militer, Zhang Yao bisa mengusir para debt collector itu dengan sangat easy. Hari demi hari berlalu, kedekatan Zhang Yao, Balai, dan Nankian semakin erat. Dikarenakan bernasib sama, mereka pun mulai menyusun rencana untuk menumpas para gembong narkoboy serta para oknum polisi korup yang membuat orang-orang kecil menderita. Oh, gitu. Singkat cerita, masing-masing dari mereka menjalani setiap peran dalam misi meski harus menerima resiko yang sangat tinggi. Demi mencari informasi lebih dalam, Nankian rela mengorbankan kemolekan tubuhnya untuk mendekati Anpei. Dia pun mendapat kepercayaan penuh sampai-sampai menjadi wanita simpanan. Sementara itu Zhang Yao yang diberi info terkait anak Muken yaitu Xiaowang, dia pun menawarkan diri menjadi pion Andu. Meski begitu, mereka membutuhkan pion kedua yang terlihat menonjol agar aksi berjalan sempurna. Secara mengejutkan sebuah fakta epik terungkap yang mana ternyata orang-orang yang menjadi korban dari narkoboy juga ikut membantu. Mereka juga menjalankan setiap peran mereka dengan sangat sempurna, mulai dari pasukan bersenjata, perawat pribadi Muken, seorang wartawan, dan masih banyak yang lain. Wah!
Kembali ke masa sekarang, tentu Andu dibuat sangat ketar-ketir setelah mengetahui fakta yang sesungguhnya. Andu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Balai dan juga Nankian. Di tengah rasa putus asa, Nankian mengungkapkan isi hati bahwa dia menyukai Balai. Merasa gak akan selamat, mereka pun nekat mati bersama dengan melakukan bom bunuh diri dan kemudian... Di sisi lain, Zhang Yao gak bisa berbuat apa-apa karena terborgol. Secara tiba-tiba, Andu langsung melesatkan beberapa tembakan. Hingga akhirnya, Zhang Yao pun harus tewas menyusul Balai dan Nankian. Aduh, terus gimana? Tapi tiba-tiba Andu dibuat sangat panik dan terkejut saat melihat sebuah videotron tengah menyiarkan aksi kejahatannya dan mulai tersebar ke seluruh penjuru negeri. Atas hal itu, seorang jenderal kepolisian segera mengirim pasukan taktis untuk mengepung Andu. Merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, Andu mencoba melawan dengan mengangkat pistol. Hingga akhirnya dia pun langsung diberondong peluru sampai tewas. Mamam tah Andu. Beberapa waktu kemudian, setelah kasus kejahatan besar ini terungkap, kini pemerintah mulai memberi bantuan pada semua penduduk bawah jembatan agar mendapat kehidupan yang lebih layak. Tapi sebelum para penduduk meninggalkan tempat itu, mereka semua menyempatkan berdoa untuk mengenang jasa ketiga pahlawan yang gak lain adalah Zhang Yao, Balai, dan juga Nankian. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, asli bagus banget ini film. Wajib deh kayaknya kalian tonton fullnya langsung. Oke, jadi begitu Brad. Kasus narkoboy dan korupsi atau kasus-kasus yang lain mungkin akan sulit dibereskan jika hanya mengandalkan pemerintah. Gak usahlah kita saling menyalahkan. Baiknya kita juga turut membantu walau yang kita lakukan hanyalah hal kecil. Ingat, sebuah keberhasilan besar lahir dari hal yang kecil. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.